Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikin dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya war rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amsali siyarati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya di siang hari yang mulia ini Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang sehingga masih dapat melaksanakan fardu Jumat. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang asbab disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah ditunaikannya Ramadan, biasa kita selalu lupa fitrah apa yang melekat di dalam diri umat yang telah melaluinya. Kata Allah secara sederhana di dalam Quran, orang yang telah selesai melaksanakan Ramadan derajatnya naik dari seperti biasa. Disebut dengan golongan khaira ummah namanya. Khaira ummah itu kalau di dalam kitab-kitab tasawuf dia masuk ke dalam bab takzimul nafs, jiwa-jiwa yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Khaira ummah itu derajat yang lebih tinggi yang secara jelas disebutkan dalam Quran. Tugasnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Ternyata kita setelah selesai laksanakan Ramadan, beban yang diberikan kepada kita saat ini adalah Allah menyuruh kita untuk terus mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi memang bahasa ini begitu sederhana dipahami. Dan setiap orang yang mendengarnya sudah mengerti maksudnya. Namun memang sesungguhnya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam melaksanakannya ada satu yang awal dilakukan sering sekali menggoda manusia sehingga tak tercapai tujuan. Namanya niat. Jika ada 4 orang yang berjalan bersama, mereka berangkat ke sekolah. Yang keempat-empatnya mungkin punya niat yang berbeda. Orang pertama punya niat, dia ingin belajar. Orang kedua dia punya niat, aku datang ke sekolah agar tidak dimarahi oleh orang tua. Orang ketiga datang ke sekolah, dia punya niat agar dia dapat uang jajan. Yang keempat, dia datang ke sekolah, dia punya niat agar dia bisa jalan-jalan mungkin. Tapi hadirin, keempat-empatnya sama-sama berangkat menuju ke sekolah dengan niat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kita yang sedang berada di masjid.
Apa niat kita datang kemari? Apa niat kita menolong orang lain? Apa niat kita sholat pada Allah? Apa niat kita puasa pada Allah? Wallahu a'lam. Hanya kita yang tahu. Tapi hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, niat itu penting di awal. Dan niat tidak boleh disepelekan dengan sebelah mata. Jika kita punya niat yang kuat, kita punya niat yang kokoh, setan tidak akan mungkin bisa mengganggu kita dengan gampangnya. Tapi jika niat kita tidak kuat, niat kita salah dari yang awal, bisa jadi ibadah yang kita lakukan tidak lagi sesempurna yang diinginkan. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam melaksanakan tugas khairul ummah, sering sekali kita diganggu dengan cobaan, sering sekali kita diganggu dengan ujian-ujian yang membuat kita khawatir untuk tidak bisa laksanakan. Ini logika yang sederhana sesungguhnya. Jika kita anggap bahwa Ramadan itu ujian, kita bandingkan bahwa saat itu sebelum Ramadan kita kelas 6 SD, dan setelah Ramadan kita ujian, kita naik kelas ke SMP. Lalu saat ini kita sedang berada di tingkat sekolah menengah pertama di SMP, kita diberi pelajaran oleh guru yang setelah diberi pelajaran kita dikatakan, aku tidak paham pelajaran ini karena di SD aku tidak belajar. Akhirnya selama perjalanan sekolah menengah pertama atau SMP, kita banyak ketinggalan pelajaran karena sebab tidak pernah maksimal melaksanakan ujian. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka ayat tentang puasa itu ditutup dengan takwa. Itu bukan sekadar ayat yang biasa-biasa saja, bukan sekadar kata yang hanya kita pahami agar kita bertakwa. Tapi takwa yang dikatakan Allah di situ adalah seperti ini. Setelah ini kita akan menerima ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Siapkah kita? Siapkah engkau? Siapkah kalian dengan itu? Orang yang imannya sekarang jauh lebih kuat, rasakan bahwa saat ini Allah banyak menguji kita. Dan ketika Allah uji kita, yang kita katakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ayat itu bukan hanya sering kita lihat di mobil-mobil truk di jalan, tidak. Ayat itu sesungguhnya adalah ayat yang menguatkan. Karena hadirin, kalau di dalam Al-Quran ayat itu atau dimulai dengan kalimat inna, sesungguhnya berarti di dalam pemahamannya dan penerapan sehari-hari Allah sudah tahu banyak orang yang ragu. Apakah ini benar atau tidak? Maka ditambah kalimat inna, sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Untuk menggambarkan ada dua keadaan, yang satu dia menerima betul apa yang dikatakan Allah, yang satu dia ragu. Pertanyaannya adalah kita di posisi yang mana? Apakah ragu atau yakin dengan yang dikatakan Allah? Tapi hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang berhasil menjadi khairul ummah, orang yang berhasil menjalankan tugas-tugas dari Allah, kata Allah, engkau minta padaku, yang mintamu itu tidak perlu engkau pikirkan apa. Engkau minta padaku, apakah itu dunia atau akhirat, minta saja. Wa may yuridu shawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kau minta pahala dunia padaku, kata Allah, aku kasih. Amay yuridu shawabal akhirati nu'tihi minha. Kalau kau pun minta pahala akhirat padaku, aku kasih. Sesungguhnya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang perlu dikhawatirkan adalah setelah Ramadan ini selesai, apakah kita masih jadi umat yang sama dari yang sebelum Ramadan atau jadi orang yang berbeda? Kalau kita masih jadi orang yang sama seperti sebelum Ramadan, orang yang masih mungkin ibadah pada Allah belum sempurna, orang yang ibadah pada Allah masih terganggu dengan kantuknya, orang yang ibadah pada Allah masih terganggu dengan urusan duniawinya, maka
kalau boleh bahasa dunianya adalah mungkin kita tidak naik kelas. Mungkin kita tidak selesai laksanakan Ramadan dengan baik. Dan apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita perlu lebih bekerja keras untuk mencapai tujuan kita. Ini kan logika sederhana manusia di dunia. Orang mungkin yang tamatannya lebih tinggi pendidikannya lebih mudah mendapat pekerjaan daripada misalnya orang yang punya pendidikan yang tidak naik-naik kelas. Ini kan logika sederhana dunia. Tapi apakah kedua-duanya tidak mendapat kesempatan? Tidak. Kedua-duanya tetap mendapat kesempatan. Karena rezeki itu Allah yang atur, namun perlu kerja keras yang lebih. Sama seperti kita mau dapat surganya Allah. Perlu kerja keras yang lebih supaya surga itu bisa menjadi jaminan untuk kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalini wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara famtahu amanahu wa hadzara asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu sayyidul abrar wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansuril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin Allahumma ansuril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin Allahumma ansuril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin Rabbana wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul 'alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم يسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر